Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura terbakar. Kecelakaan maut di Merauke, seorang mahasiswa tewas. Membantu mendanai kelompok kriminal bersenjata, Kepala Distrik Kenyam diringkus polisi. KPUD Mimika menghimbau bakal calon anggota DPRD Mimika dari masing-masing partai politik untuk memperhatikan waktu pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei 2023 dan akan berakhir pada 14 Mei 2023. Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada satupun bakal calon anggota DPRD yang mendaftar ke KPUD secara online atau dengan sistem silon. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Mimika, Elizabeth Rahawarin, meminta bakal calon legislatif memperhatikan tanggal pencalonan. Jika tidak, maka bakal yang bersangkutan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan suara dan memenangi kursi di DPRD. Jadi pastikan jika ada bakal calonnya yang sudah menyerahkan dokumen persyaratan ke partai, mohon agar adminnya segera mengunggah dokumen ke silonnya parpol, sehingga mengantisipasi turunnya jaringan. Se-Indonesia ini ada 514 kabupaten kota. Kalau semua membuka silon di jam yang sama dan waktu yang sama, kemungkinan besar jaringan itu melambat. Nah, kalau sampai dengan akhir pukul 23.59 lalu hanya gara-gara satu surat yang terlambat diunduh karena lambat jaringan, dan ini kan yang rugi partai politik sendiri. Berbagai faktor bakal caleg DPRD di Timika belum mendaftar hingga kini, antara lain masih mengumpulkan persyaratan yang ditetapkan KPUD. Seperti kewarganegaraan, memiliki hak pilih hingga tidak terlibat tindak pidana. Atau bakal caleg masih menunggu waktu yang tepat untuk mendaftar karena masih mencari basis dukungan. Sementara itu di Merauke, seluruh perwakilan parpol menghadiri rapat pleno mengenai data pemilih yang digelar di kantor distrik Merauke. Dalam rapat tersebut tercatat jumlah pemilih sementara naik dari 60.000 menjadi 80.000 pemilih untuk distrik Merauke. Kepala Distrik Merauke Rudolf mengatakan kenaikan angka pemilih di Distrik Merauke disebabkan banyak pemilih pemula dan warga pendatang yang mengadu nasib di kota Merauke setelah dijadikan ibu kota provinsi Papua Selatan. Jumlah TPS di wilayah Distrik Merauke yang terdiri dari 11 kelurahan dan 5 kampung sebesar 312 TPS yang terdiri dari 71.060 pemilih. Ini masih sifatnya sementara, kami masih menunggu pleno selanjutnya. Ketika ada penetapan kami akan informasikan. Namun ini yang dapat kami sampaikan untuk wilayah distrik Merauke. Tapi kira-kira untuk agensi ke depan kira-kira seperti banyaknya seperti kami prediksikan nanti pada saat penetapan nanti sampai pada daftar pemilih tetap, mungkin kami prediksi sekitar 80.000 pemilih untuk wilayah distrik Merauke. Oke. Berarti untuk jumlah pemilih sekarang ini dengan yang sebelumnya ada peningkatan? Peningkatan signifikan, ya ini diakibatkan karena ada pemilih pemula, kemudian ada migrasi tentunya dari 4 kabupaten dan juga dari luar kota karena daya tarik sudah menjadi provinsi. Tentunya distrik Merauke merupakan ibu kota Provinsi Papua Selatan. Seiring semakin dekatnya pemilu, KPU terus bekerja keras melakukan pendataan jumlah pemilih, khususnya di Distrik Merauke. Distrik Merauke merupakan distrik dengan pemilih yang terbanyak dari 22 distrik di Provinsi Papua Selatan. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Masih banyak anak di kampung Mawo Kaujaya, Mimika, menderita stunting. Pemerintah kampung belum lama ini menggandeng Puskesmas Wania untuk melaksanakan kegiatan posyandu yang digelar di balai desa setempat. Untuk mengurangi stunting tersebut, pemerintah kampung juga memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak di posyandu.
Kepala Kampung Mawokau Jaya Edison Rafra mengatakan, kegiatan ini dilakukan hampir setiap bulan agar jumlah anak-anak stunting di Kampung Mawokau Jaya berkurang. Ada pemberian makanan tambahan kepada anak-anak. Dalam hal ini pemberian makanan tambahan ini untuk pencegahan dan penanganan stunting. Stunting sendiri pada tahun 2022 kita dari Kampung Mawokau Jaya kita menganggarkan 50 juta untuk penanganan stunting, yang mana pelayanan ini sendiri dilaksanakan pada setiap posyandu pada awal bulan, dan juga pendampingan langsung kepada anak-anak dengan stunting dan kekurangan gizi yang ada di Kampung Mawokau Jaya, yang mana kita sudah melaksanakannya dari tahun 2019. Kita mendapatkan data dari Puskesmas Wania ada 221 anak di Kampung Mawokau Jaya dengan stunting, yang mana sampai dengan hari ini itu sisa 8 anak dengan stunting, yang mana anak-anak tersebut sendiri itu bukan berasal dari Kampung Mawokau Jaya, itu berasal dari kampung kelurahan yang ada di sekitar Kampung Mawokau Jaya. Dalam kegiatan posyandu ini juga disediakan kelas untuk ibu hamil yang diberikan langsung petugas Puskesmas Wania dan dilakukan 1 bulan 4 kali pertemuan. Desa Mawokau Jaya terletak di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Jumlah penduduk desa ini sekitar 300 orang. Sebagian besar hidup sebagai petani dan nelayan. Namun sebagian anak-anak di desa ini gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis saat masa pertumbuhan. Akses terhadap kebersihan dan sanitasi serta asupan makanan yang sehat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penderita stunting. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.